Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamilia Febriani, kelas 11 IPA 1. Saya di sini akan menjelaskan materi kimia, yaitu koloid. Koloid adalah campuran antara dua zat yang memiliki perbedaan fase dengan partikel terdispersinya atau terlarutnya, tersebar merata di dalam fase pendispersinya atau pelarutnya. Koloid termasuk dalam campuran menstabil, artinya campuran ini seolah-olah stabil, tetapi akan memisah dalam waktu tertentu. Perbedaan antara koloid dengan larutan. Kalau koloid, yang pertama mengalami dispersi koloid, kedua homogen secara makroskopis tetapi heterogen secara mikroskopis, ketiga ukuran partikel 1-100 nanometer, mengalami dua fase, umumnya stabil, tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Contohnya, campuran susu dengan air. Sedangkan kalau larutan mengalami dispersi molekuler bersifat homogen, ukuran partikelnya kurang dari 1 nanometer, mengalami satu fase, sifatnya stabil, tidak dapat disaring, lalu contohnya adalah larutan gula dengan air. Jenis-jenis koloid dan contohnya berdasarkan fase terdispersi atau pendispersinya. Jenis yang pertama adalah apabila fase terdispersinya adalah padat, bertemu dengan medium pendispersinya padat juga, maka dia menghasilkan jenis sol padat yang bernama sol padat. Contohnya kaca berwarna dan intan hitam. Yang kedua, apabila fase terdispersinya padat, bertemu dengan medium pendispersinya cair, dia menghasilkan jenis sol cair dengan nama sol. Contohnya tinta, cat, darah, dan sabun. Yang ketiga, fase terdispersinya padat, medium pendispersinya gas. Dia akan menghasilkan jenis aerosol padat, namanya juga aerosol padat. Contohnya asap, udara, berdebu. Yang keempat, apabila fase terdispersinya cair, medium pendispersinya padat, itu akan menghasilkan jenis emulsi padat dengan nama gel. Contohnya jelly, agar-agar, gelatin, dan mutiara. Selanjutnya yang kelima, fase terdispersinya cair, medium pendispersinya juga cair. Jenisnya adalah emulsi cair. Namanya adalah emulsi, contohnya susu, santan, dan mayones. Yang keenam, apabila fase terdispersinya cair, medium pendispersinya gas, dia akan menghasilkan jenis emulsi gas. Namanya adalah aerosol cair. Contohnya adalah awan, kabut, obat nyamuk, dan semprotan. Yang ketujuh, apabila fase terdispersinya gas bertemu dengan medium pendispersinya padat, dia menghasilkan jenis buih padat. Namanya juga sama, buih padat. Contohnya adalah aerogel, batu apung, styrofoam, roti, dan marshmallow. Yang ke-8 atau yang terakhir, apabila fase terdispersinya gas, medium pendispersinya juga cair. Jenisnya adalah buih cair, namanya adalah buih. Contohnya adalah buih sabun, krim kocok, dan krim cukur. Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat koloid. Yang pertama adalah efek tindal. Efek tindal adalah efek penghambatan cahaya oleh partikel koloid. Contohnya sorot lampu mobil ketika berkabut, sorot lampu proyektor film dalam bioskop yang diberi asap, dan berkas sinar matahari melalui celah daun pohon di pagi yang berkabut. Yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak zigzag partikel koloid yang disebabkan oleh tumbukan tak setimbang antara partikel terdispersi dengan pendispersi. Gerak Brown menstabilkan koloid karena mengimbangi gaya gravitasi yang dapat menyebabkan pengendapan. Yang ketiga adalah muatan koloid. Muatan koloid terbentuk karena koloid dapat mengalami adsorpsi, elektroforesis, dan keagulasi. Contohnya koloid FeOH3 mudah terkoagulasi jika ditambahkan H2SO4 atau Na3PO4 dibanding HCl atau NaBr, dan koloid As2S3 negatif mudah terkoagulasi jika ditambahkan BaCl2 dibanding NaCl. Yang keempat adalah elektroforesis, terjadi saat koloid mencapai elektroda. Koagulasi mekanik dapat terjadi dengan cara menaik turunkan suhu dan pengadukan sistem koloid. Contohnya data terbentuk akibat tanah liat.
terkoagulasi ketika bercampuran dengan air laut, dan asap pabrik digumpalkan dengan alat koagulasi listrik Cottrell. Yang terakhir adalah kegunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi koloid yang pertama adalah untuk industri kosmetik, yaitu untuk menggunakan emulsi dan buih. Contohnya foundation, sampo, pembersih wajah, deodoran, dan pelembab badan. Yang kedua digunakan untuk industri tekstil, contohnya pewarna tekstil dalam bentuk sel membuat warna menyerap dengan baik. Yang ketiga digunakan di industri farmasi. Contohnya obat-obatan banyak dibuat dalam bentuk sel. Yang keempat digunakan di industri sabun dan deterjen. Sabun dan deterjen adalah pengemulsi kotoran dan air pada pakaian yang membuat pakaian menjadi bersih. Yang kelima digunakan di industri makanan dan minuman. Makanan dan minuman seperti kecap, saus, susu, mayones, dan mentega dibuat dalam berbagai bentuk koloid. Demikian presentasi yang dapat saya buat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.